Jadi Bapak Ibu, seandainya gate ngatur kematian pusing kita, karena tidak ada yang mau meninggal duluan antara suami dengan istri. Nagate pacama. Erote igite morong atau ibu morong. Karena bagi pacama. Lagi. Jangan biarkan orang tua kita miskin di kuburnya karena tiadanya anak yang selalu mengirimkan doa kepada kedua orang tuanya. Tapi setiap waktu doakanlah yang terbaik untuk mereka. Nasabah apa mereka lah yang sudah berjuang. Kita sampai di titik ini hari ini itu karena adanya perjuangan dan pengorbanan orang tua kepada kita, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ibarat Pak, orang tua kita di kuburnya ketika kita hanya mengharapkan doa-doa dari orang di setiap hari Jumat memang untuk membeli nyawa dan dia akan sogok malakul maut. Tapi tania sogok-sogokan malakul maut. Nah rapi waktu mesti mati kita. Seandainya orang banyak duit tidak meninggal, maka tidak ada orang kaya yang meninggal. Seandainya punya jabatan tenana mate, tidak ada orang yang punya jabatan pejabat yang meninggal. Ero dia orang miskin, orang kaya, dia mau pejabat rakyat biasa, sampai saatnya tidak ada tawar-menawar persoalan kematian. Maka Bapak Ibu, nianle ipa pila jarang antuk kelong-kelongna lagu-lagu religi yang sering kita dengarkan tentang kematian. Biasa jentu nilangire, orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, pacamat. Protokol jamaah lo kopi nerapi waktu Pak Ibu tidak ada tawar menawar. Tenana kana selesaikan dulu jabatanku sebagai camat baru kemudian semeninggal dunia. Tenana kana pasikole rolong anakku lalu kemudian sukses anakku baru semeninggal dunia. Kenapa? Kematian itu Pak Ibu tenana kulen yatoro. Bukan kita yang ngatur kematian, tapi Allah yang ngatur kematian itu. Ngapa mi kira-kira Pak Ibu? Seandainya igate tonji ngatur ki kematian, kira-kira pun nagate ngatur kematian, sangila sibaji kita ribalaka. Kenapa tidak ada yang duluan mau mati? Betul tidak? Beda pun apa lampang-lampang dari dino duluan maki pergi mah igate morolomai Bulukumba, nanti saya giliranku ke Bulukumba. Itu masih bisa diatur Pak. Tapi pun nakamate yang tani aturan pun nagate pacama erote igite morong atau ibu morong. Karena bagi pacama lagi. Makanya Bapak Ibu untung Allah yang ngatur ini. Dan ketika sudah tiba masanya tidak ada tawar menawar. Jadi jangan ragu Pak Ibu persoalan kematian. Manna tongi tawasallo garrim punna tenamin tompa narapiki watuna, maka pasti kita masih akan sembuh. Nah biasa jintu tawacini, bahkan biasa tongi kapan bilang niat tausanna garrinna. Waktu dia sakit parah penyakitnya, bahkan biasa mintomi kapan nikana punna kucini-cini kirior waktu nagaring yanu kuaret mintomi ero mate. Tapi ternyata dia masih hidup. Kucini sehat-sehat na yanu, wih tiba-tiba kudu mati. Jadi ada-ada saja jalan yang Allah siapkan untuk kita. Tidak semua orang sakit mati Pak. Seandainya yang ngasih togaring mate, untuk apa ada rumah sakit? Kira-kira teh mau ke rumah sakit pun tagala garing mah kok pasti itu mati kok, tapi tidak. Semua yang Allah tentukan hidup matinya itu semua sudah diatur dengan sempurna oleh Allah. Orang kecelakaan Pak, tidak semua orang kecelakaan meninggal dunia. Bahkan ketika Allah mau masih lindungi kita, bahaya apapun yang ada di hadapan ta pun nero injaki nak kesare kesempatan karena Allah Ta'ala untuk hidup, maka pasti kita masih hidup.
Ibu, oh ibu, ibu, dulu lihat berita tidak? Pesawat Sriwijaya yang jatuh beberapa, mungkin sudah setahun yang lalu. Dengar berita? Dengar berita? Lihat berita? Berapa yang hidup? Berapa yang hidup penumpang Sriwijaya hari itu? Mati ngasengi. Di berita meninggal semua, Pak. Tapi ternyata udah dicini Pak, penumpang Sriwijaya hari itu di berita katanya meninggal semua, tapi ternyata tidak, Pak. Ada satu yang selamat. Mia Sedri Salama atas jatuhnya pesawat Sriwijaya. Itu orang Bulukumba, Pak. Masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Dia masih hidup padahal jatuh pesawat Sriwijaya. Dia penumpang Sriwijaya, alhamdulillah sampai sekarang dia masih hidup. Karena apa? Allah lindungi. Ustaz Kucini di televisi meninggal semua, tidak meninggal semua. Ada satu yang hidup, itu orang Bulukumba, penumpang Sriwijaya. Kenapa bisa hidup, Ustaz? Karena Tandre Najari berangkat. Penumpang itu Pak sudah ada tiket, betul tidak? Sudah ada tiket, sudah sampai bandara Pak, tidak terlambat dia, tidak terlambat. Cuma gara-gara apa? Tandre Najari berangkat, gara-gara injo kucu-kucu kai. Apa renannya? Swab. Gara-gara swab dia tidak jadi berangkat. Kira-kira waktu Tandre Najari berangkat injo watua, bate nakapan nakalarui coronanya. Nakana gara-gara corona mi anne, rugi mi doika, rugi mi watua, rugi mi tenagaya. Sekalina na cini kitu pesawat Sriwijaya jatuh yang ada di atas tidak ada yang selamat, kira-kira tapana balik ikana kanana. Kira-kira tapana kana alhamdulillah bajitna janania. Sandena Tandre corona mati tomma. Jadi ada saja jalan yang Allah siapkan kalau kita ini masih mau diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Natalla sakirlino ini Pak sebentar Ji. Dan syarat kematian itu Tandre janaloi tidak banyak, itu syaratnya mati hanya satu. Sekre syarat kematian. Tadi sudah banyak jamaah saya sampai di tempat ini. Nah pun aku cini-cini ngaseng disumpah deh Pak. Waktu saya masuk di sini saya perhatikan Bapak Ibu satu persatu. Pun aku cini-cini ngaseng ki semua sudah memenuhi syarat untuk mati. Serius kah? Menurut kitab yang pernah saya baca, semua sudah memenuhi syarat untuk mati Pak. Nah sahabat Tandre naloi syarat nak kematian. Beda pun naero itu anjari polisi, mau jadi tentara. Banyak syaratnya sehingga apa? Tandre na yang ngasih tolan jariah polisi dia lolos jadi polisi, betul tidak? Nah kiriolo Pak, waktu saya masih anak-anak saya bercita-cita ingin jadi polisi, tapi pas saya mendaftar diukur alhamdulillah lalu material tinggi ku Tandre nangkana. Apa tidak memenuhi syarat? Tapi kalau mati semua sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu sudah pasti dan pasti akan berhadapan dengan kematian. Alhamdulillah, ibu-ibu yang hadir malam ini semua masih hidup. Ibu di telah sengaja ki, telah sengaja ki. Alhamdulillah. Burun nenta telah saji. Telah saji burun nenta. Baji kita sana. Ibu malam ini hidup pasti akan mati. Buruk nenta pun naleba mi talasa musti mati juga Pak. Makanya persiapkan diri. Persiapkan kalenta baji-baji. Hidup ini singkat. Baina sitin wa sab'in, hanya kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Singkat kita hidup di dunia. Makanya kehidupan yang singkat ini bajitna digunakan ibadah. Jangan menunggu tua Pak, lalu kemudian kita akan mati. Karena syarat mati itu tidak mesti harus tua. Biar muda ketika sampai saatnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Punnania mimbatu kamateang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiada seorang pun yang mampu untuk menunda-nunda kematian ataupun mempercepat daripada kematian itu sendiri. Jadi sadia-sadia ki untuk meninggal biar muda. Makanya
Sesering mengibaratkan bahwa kematian itu ibarat kelapa. Banyak kelapa di sini? Banyak. Kalau kelapa Pak, Ibu di Bulukumba ya. Kalau kelapa biasa masih kecil-kecil sekali. Apa narina pun cadi-cadinji. Kalau kona jatuh ke tanah. Sama di kelapa di sini. Biasa tongin niya lompo-lompo mi, jatuh juga ke tanah, belum ada isinya. Biasa tongin niya kalulolo, jatuh juga ke tanah. Tapi biasa tongin niya Pak, kelapa di Bulukumba sudah tua, bahkan atimbo mi, tapi belum jatuh juga. Sama, itulah kematian. Biasa niya tahu, nampai lalambatan nan rona meninggal dunia. Biasa ada orang baru lahir sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan meninggal dunia. Biasa tong ini anak-anak mi SD meninggal. Biasa tong ini anak burunne mi gadis mi meninggal juga. Padahal tena panalek babunting kudu. Makanya jotenaya panalek babunting bunting makiliba. Anak muda. Di sini yang belum menikah. Banyak di, iya bunting makiliba. Makanya Bapak Ibu, biasa lalu ini ya tahu tua mi, rambut sudah putih, kumis sudah putih, janggut sudah putih, tapi tena pada mati. Bahkan ditayang-tayang minto mengapa bila mati anjo. Tapi ternyata belum meninggal dunia karena apa? Belum sampai tiba saatnya dia meninggal dunia. Yang perlu kita pikirkan Pak Ibu, bagaimana ketika kita meninggal? Ante kama modeleta ketika kita meninggal, mampu tidak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah sahabatnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inai tahu nak kana Nabi di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surganya Allah. Kalimat ini mudah diucapkan hari ini, tapi belum tentu ketika kita sakarat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amalan kita Pak. Makanan dunia seregisa. Ada seorang di masa sahabat sedang sakarat. Apa rena puna sakarat di sini? Madat. Niat atau madat di masa sahabat. Orang ini dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah oleh sahabat. Tapi ternyata sewaktu dituntun mengucapkan la ilaha illallah, orang ini tidak mampu mengucapkannya. Apa jinakana? Dituntun la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua la ilaha illallah. Nih ya kulangnya ria saran na bapak ini aja. Teme saran na guru nih. Coba ibu-ibu. La ilaha. Nah, laki-laki jangan mau kalah Pak. Tekila di beta tadi. Singkaman nih, pada laki buruk nih, teki pakai sini Pak. Coba laki-laki, ibu harus tahu bahwa suara laki-laki itu lebih besar dibandingkan suara perempuan. Mau bukti? Mau bukti? Asal lagi Pak, teki pakai sini Pak. La ilaha ya illallah naji. Banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Ternyata saat dituntung orang ini mengucapkan la ilaha illallah, apa jinakana? Dia hanya ucapkan 10, 11, 12. Cek per cek, dia adalah seorang pedagang. Ini yang pedagang kan? Ada pedagang di sini? Ada? Tapi bukan pedagang yang di Takalar. Pedagang di Indonesia. Kenapa dia saat menjadi pedagang? Dia menjadi seorang pedagang, tapi dia sering memainkan timbangan. Kunamay malibera sa laing literna. Nabalukan ni laitong liternya. Tidak ada di pedagang di sini begitu.
Kuna memang di daerah Sabu sudah dipukul itu literna, airnya begini di bawah ini. Pas inabalukan, rata liternya. Ada di sini atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting pauwangi. Injo kita pembeli beras sana kanai 2 liter saya bawa, 1 rata, 1 lebaku kutumbu. Yang mana kita pilih? Puna nakana injo mulai bani tumbuh pakai mi. Yang penting diizinkan, betul tidak? Tapi pun nakana itu rata ya atau kisok-busok tidak boleh. Singkat matonji itu penjual ikan. Ada penjual ikan di sini. Nah, itu babalu juga biasa. Saya pernah Pak disuruh sama istri di pasar beli ikan. Ambat tuh di pasar Kak. Saya lihat itu ikan, jaina banyak sekali. Tinggi anuna pokoknya loi kucini banyak. Saya tawar berapa itu, bilang 20.000 Pak. Bilang nggak bungkus. Pasti na bungkus. Ternyata tania juku ngaseng gabus rawanganna. Maka anak Pak Baluju hati-hati. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting pawangi pabalia. Nah karena jangan sampai kita ngaseng juku lebih lompangan gabus narawa dibandingkan jukuna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadi pedagang yang tidak memainkan timbangan. Niat tomo padangkan nakana ustad, kairo tongki sawala. Silahkan asawalaki, tapi jangan mainkan timbangan. Betul tidak? Nah, kalau padanggang apa? Niat itu pedagang yang dibenci oleh Allah. Niat padanggan na cece kareng Allah taala. Siapa? Seorang pedagang yang sering bersumpah-sumpah palsu. Hati-hati Pak, pedanggang apapungan nih. Mau dia penjual baju, mau dia penjual bahan campuran, mau dia penjual elektronik, mau dia penjual balon. Ya kucing balon lah nih. Pak baru balon. Jangan sering bersumpah-sumpah palsu. Teka mau modelena. Unanya pabalina na cini-cini ki kay pacama may mali. Kaya to se camak na kunjo di kecamatan na caritai pacama. Kuapunan ne sebenarnya pacama puna to maraeng 20 pal 5 sabu kusareangi. Tapi puna gatte 20 mo padahal singkam maji. Orang lain kita sama di harganya. Ini pedagang yang suka bersumpah-sumpah palsu. Pedagang Pak tidak usah sebut modalnya. Antu pedanggang tidak usah sebut modalnya itu barangta. Nakana kibali mi aji anne baranga 50 ji sabu punagate usar yang modal aja ki padahal apa dia musawalana. Ini pedagang yang dibenci oleh Allah karena apa? Dia sering bersumpah-sumpah palsu. Makanya Bapak Ibu jadi pedagang yang jujur. Jadi pedagang yang berkah. Nasabah untuk apa banyak untungnya kalau tidak ada berkahnya. Nah barakah nanti diboya barang-barang. Karena apa? Banyak belum tentu merasa cukup dan sedikit belum tentu merasa kekurangan. Jadi teh kesaingkan nyaman nyawana yanu di banyak nawana kayana belum tentu tongi loe duit nanasan nyawana belum tentu. Karena apa Pak? Tidak semua orang yang punya banyak harta merasa cukup dengan hartanya. Kenapa? Mau saya kasih bukti? Mau? Seandainya Ibu, orang yang punya banyak harta, orang yang punya banyak uang, itu semua merasa cukup dengan uang yang mereka miliki, maka saya yakin tidak ada pejabat di negeri ini yang korupsi. Tidak ada anggota DPR yang korupsi, tidak ada kepala dinas yang korupsi, tidak ada gubernur yang korupsi, tidak ada menteri yang korupsi, tidak ada bupati yang korupsi. Kenapa? Karena mereka memiliki gaji yang tinggi, betul tidak? Tapi biasa nih ya Pak, masih ada pejabat, oknum pejabat punya gaji yang tinggi, tapi masih korup. Bahasa kasarnya luka. Padahal banyak uangnya. Artinya apa? Uang banyak belum tentu membuat kita merasa cukup. Makanya berkahnya yang kita cari, barakahna barang-baranta. Jadi seorang pedagang yang baik. Ini yang perlu kita pikirkan bersama.
Bagaimana keadaan kita ketika kita sakarat? Mampu tidak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bapak Ibu hadirin, sidang jamaah ta'ziyah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antu kematian apa? Dimanapun kita pergi, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Tiada tempat sembunyi dari kematian, tiada tempat berlari dari kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Jadi antema itu walampa, dimanapun kita sembunyi, kematian itu pasti akan mendatangi kita. Maka mulai dari sekarang persiapkan diri kita, persiapkan diri kita untuk kembali menghadap kepada Allah. Makanya Bapak Ibu ulama katakan, ingatlah kepada kematian itu minimal 25 kali dalam sehari semalam. Pernah kata Ibu, berapa kali ingat mati dalam sehari semalam? Ingat atau tidak? Ingat atau tidak? Berapa kali? Kali. Saya pernah ceramah di Papua, saya sampaikan ini materi. Nakana yang selesai saya ceramah, datang. Dia katakan begini, Ustaz, saya ingat kematian itu bukan sekali, bukan 25 kali dalam sehari semalam. Bukan atau bilang berapa? Bilang kadang tidak Ustaz. Ngapa bisa mengurangi? Pundania eses tetanggaku yang meninggal nampak mengurangi pola mati kipale. Makanya ingat-ingat mati. Itu mati Bapak Ibu, diingat atau tidak, mesti akan datang kepada kita. Nah ketika kita selalu ingat dengan kematian, insya Allah kita akan selalu ingat kepada Allah dan memperbaiki ibadah. Contoh, suatu ketika saya pergi antar pengantin, pas saya jalan, kembali, itu ibu-ibu di belakang cerita gosip ki. Kebiasa mintung-mintungnya ibu-ibu, lompo cari tanah. Kalau dari di pesta, betul tidak? Nak cari tanah asing. Apa menjual? Dede. Luina dipanaikan gedoi panekna, tapi ternyata begitu jilaminna. Ada di sini atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Apa mau jual benda dagingna? Tandrik na nyaman palu-paluna. Apa mu itu kuenya? Tidak enaknya kuenya. Padahal kucing ini pindruan jin nombong. Murah sirika. Bo, jadi na cerita na banyak na cerita na di belakang. Pas kasih tahu Bu, tema kisah ingat ceritai. Kenapa? Karena masing-masing orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Betul tidak? Tidak usah makin ceritai. Cukup kekurangannya orang jadi pelajaran bagi kita. Tidak usah cerita kiri kanan. Apa nakana rinake? Kasat itu yang saya bawa keluarga ji. Tapi apa naka sangimpurina ku nakana rinake konsentrasi makukong irangoto. Jadi saya konsentrasi baik-baik bawa mobil, saya pasang seatbelt, saya tancap gas, nalalo si bilang nga amari cerita ribu. Apa ngasen nakana la ilaha illallah, astagfirullah, Allahu akbar. Pelan-pelan aku na. Nakana cerita makin, nakana pelan-pelan aku saja nawi ko dong. Sekali nu cadi-cadi nawi pelan-pelan aku istighfar ngasih ini. Astagfirullah. Kenapa dia istighfar? Malah mati. Aja jelakan punah talapokin na mati kaseng ki. Makanya ingat-ingat mati. Singkam maton jigante Bu. Ibu biasa sakit tidak? Pernah sakit? Punasan nakigarinteng itu mesti kita ingat kepada Allah. Astagfirullah, baralama ate makurun. Astagfirullah, baralama ate ma, ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Kaapai, kasani ngurangi kimate kagaring ki. Giliran sehat, nakalupai mati ya. Makanya apa? Susah dia sujud kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, susah senang ingat Allah. Ingat Allah. Tea ni pun susah je kinampaki ngurangi mereka dengan Allah Ta'ala. Tea mi pun susah pa kinampaki rotoba. Ane mi nikana tobat-tobat na tu parisi gigi ya. Ibu biasa sakit gigi. Pernah sakit gigi? Antum pun na to parisi gigi na pa. Ibu pasti ketika sakit gigi erokalea ina. Ajabu. Mai di dokter Roa, apa nakana dokter Roa?
Jangan dulu cabut ke masih sakit. Kalau sudah sembuh, kembali ke sini biar saya cabut. Pas berhenti sakit giginya, mai jina cabut atau tidak? Ngapa bisa ngair na cabut? Kama manne rupa tawas tengah. Nampak bilang ngurangi mereka dengan Allah Ta'ala ketika mereka punya masalah. Makanya Bapak Ibu, ujian yang Allah berikan itu bukan hanya susah, senang juga ujian dari Allah. Banyak orang Pak Ibu, ketika senang mereka lupa kepada Allah. Ketika mereka susah baru mereka hati-hati mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata banyak orang yang ketika diberikan ujian kesenangan mereka tidak lolos dari ujian. Tapi ketika mereka diberikan ujian susah, maka banyak orang yang mengingat kepada Allah. Una mulus gitu si jalannya, maka terkadang dia lupa kepada Allah. Sehingga apa? Dia celaka karena dia lupa sama Allah. Sama Pak Ibu, di jalan. Ini jalan ini beda-beda. Ada jalanan mulus sekali. Tapi dia tongi jalanan batu-batu, jalanan rusak. Jangankan di aspal, dicor saja belum. Yang jadi pertanyaan, yang mana banyak kecelakaan terjadi? Di jalan yang mulus, jalan polos ini, atau lorong yang jelek jalanannya? Yang mulus banyak orang kecelakaan. Kenapa? Nasabah biasa nak kalupaya gasji yang selalu dia ingat. Tapi ketika jalanannya rusak, maka dia pelan-pelan sehingga apa? Tidak rawan terjadi kecelakaan. Singkam memigati. Kenapa kita ini ketika kita jalannya mulus, kita terkadang lupa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika susah baru dia ingat kepada Allah. Makanya orang yang baik bukan hanya mengingat kepada Allah di saat dia senang, tapi dia juga selalu ingat kepada orang. Dia juga selalu ingat kepada Allah di saat mereka dalam keadaan susah dan senang. Ingatannya selalu kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita meninggal dunia Pak, yang kita bawa, yang Allah nilai itu bukan apa-apa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa sih di antara manusia ahsanu amala, yang kami nambaji ke amalannya, bukan yang paling banyak hartanya. Allah pun tidak katakan aktaru amala, siapa yang paling banyak amalnya, bukan. Tapi Allah katakan ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Tapi bajina pun naloitomi amalata nabaji kigaukan. Makanya ketika ibadah Bapak Ibu, persembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah. Ketika kita sholat, persembahkan sholat yang terbaik kepada Allah. Jangan sholat asal-asalan. Biasa tongin dunia tahu as-sambayang asal-asalan aja sambayang. As-sambayang memang, tapi terkadang terlalu terburu-buru, alias nabalak-balak disambayangna. As-sambayang memang, tapi selalu cepat-cepat waktu pi. Ero pintama lohoro asaraya nampak sambayang. Lohoro. Ero pintama mangaribian nampak sambayang. Ero pintama isaya nampak sambayang. Asambayangi setete, asumbayang subuh tete, tujuh. Apa duha? Sumbayang subuh tete tujuh. Ustaz le bakal langir ceramah. Nakanatain aja nangapa? Puna sambayang subuh ke jam 7, yang penting tidak dirasa. Pun nanti namintongi kisaring memang tidak masalah. Cuma biasa tongin ya atau nakana terlambat kama sampai yang subuh tete 7 mi. Nakana ustaz tidak kurasai. Tadi kan saya dengar jiasan, cuma tena kurasai subuh. Masuk nurahim. Babajiki sambayanta. Sholat perbaiki, persembahkan yang terbaik kepada Allah. Kenapa? Ketika kita persembahkan yang terbaik kepada Allah, pasti Allah berikan balasan yang terbaik untuk kita. Tapi ketika kita persembahkan asal-asalan, akan matonyin tu nasari kareng Allah Ta'ala. Singkat, macam-macam apa? Sama kerjaan. Orang bikin saran walet,
itu dalam keadaan sembrono. Yang penting jadi, yang penting niat bangunannya jadi burung waletnya, jadi sarang waletnya. Yakin Pak, tidak maksimal daripada hasilnya. Kenapa? Asal-asalan, betul tidak? Tapi pun bangun ke sarang walet Pak. Kalau kita bangun sarang walet, wih, dipelihara baik-baik, ditata baik-baik, diperbaiki betul-betul, insya Allah bagus hasilnya. Pun asal-asalan jika makam matonjin tua selekna singkam sambayang apa. Kalau kita persembahkan yang terbaik kepada Allah, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Makanya sholat itu, ibadah itu jangan asal-asalan. Biasakan niat, tahu, selalu berprinsip yang penting yang penting sambayang ki. Persembahkanlah sholat yang terbaik. Sebuah kisah Pak. Ini sebuah cerita yang cukup menjadi inspirasi dan perumpamaan bagi kita hari ini. Nia serewatu, ada seorang guru mengumpulkan siswa-siswanya sebanyak 100 orang. Nah kalian nih tuan guru, nah saya tunggu kalian di atas bukit. Tapi sebelum naik di atas bukit, saya perintahkan kalian semua untuk membawa batu yang paling besar. Dari 100 siswa ini ternyata niat tonggi kalasi. Kita uji kalasi. Singkam aja bahasana kalasi tonggi. Niat tonggi yang kalasi. Mereka duduk rapat, anne guru nases saja ki. Ngapa na niat batu laniran naik di bukit ke batu besar? Mending kecilmu, yang penting batu. Kalau jadi singkam wajib pada jiba batu. Akhirnya dari 100 siswa ini 99 orang bawa batu kecil. Singkam majan lompo-lompo nairang yang penting batu. Tapi niat tongi satu orang siswa itu betul-betul dengarkan perintah gurunya. Disuruh bawa batu besar betul dia bawa naik ke atas gunung. Singkat cerita, kutana, ngapa kau? Lompo disuruhan kina cak dingase januerang nakanai pasami biar mi kecil, yang penting batu besar kecil sama-sama di batu sampai di atas bukit. Nakana guru nana sekarang berbaris, saatnya kita pembagian makanan sebab sudah waktunya ini makan. Tapi sebelum kau bagian kandre, kasih keluar semua batumu di depanmu yang kau bawa dari bawah. Karena saya akan membagikan makanan kepada kalian sesuai besarnya batu yang kalian bawa. Jadi sumpah ngerang batu kecil berarti satu suap jadi ada apa? Gatal jika karuk-karuk. Nampak minasas salah kalian coba kuiseng nih batu lompoton jikweran naik. Apa pi kata kalak mi? Terlanjur mi. Berarti dari 100 siswa hanya satu yang kenyang. Yang mana ji? Yang bawa batu? Yang bawa batu besar singkam makam magaten ne Pak. Kita terkadang selalu berprinsip yang penting sholat. Di kiau kimari masih kana-kana main aku. Kan singkam baji di rumah di masjid sama-sama ji sholat. Memang sama di masjid di rumah sama-sama sholat, tapi pahalanya yang beda. Punanya misalnya cini pahala atau sampai yang berjamaah kenapa tuh minasa salah kalena. Coba apa tak kalah mi, coba nak kuisengi kaman demo delena rajin tuh jangan dimasihkan. Kemudian lanjut, guru ini katakan, anak-anakku sekalian, sekarang saatnya kita tinggalkan ini bukit, kita akan menuju ke pinggir pantai. Tapi sebelum kalian ke pinggir pantai anak-anakku sekalian, saya perintahkan kalian semua untuk membawa batu yang paling kecil. Dari 100 siswa, 99 orang tadi bawa batu kecil, mulai jalan pikiran. Punna cak binirang, ni bagi sampaikan kandrea berarti sedikit jadi dapat baji anda ngerang kilompuan supaya lu sampai jumpa kandre. Akhirnya singkat cerita 99 orang ini bawa batu besar singkam mau melupur eroki basoro
Yang bawa batu besar tadi, dia bawa batu kecil sesuai perintah gurunya. Nah kanan, kau tadi disuruh bawa batu besar, kalian bawa yang kecil. Sekarang kita disuruh bawa batu kecil, kalian bawa. Nah kanan, erok makontu kau kabasor mako. Katen neci puruki. Makanya kita bawa batu besar supaya lu gak pakandre. Akhirnya singkat cerita sampai mereka di pinggir laut. Nah kanan, anak-anakku sekalian, sekarang sama, kita mau pembagian makanan. Tapi sebelum saya bagikan makanan kepada kalian, keluarkan batumu masing-masing. Nah kanan mengira na batu lempo, alhamdulillah. Nah berarti banyak ini dapat ini baso pakaian. Tena mau dicipur kalau lempo batuan. Nah karena guru dan anakku sekalian, keluarkan batumu. Sebelum saya bagikan makanan, keluarkan batumu. Lalu kemudian kau lemparkan batu itu ke laut. Siapa yang paling jauh caranya melempar, itu yang paling banyak dia dapat makanan. Berarti saya lagi basor, tenaji? Yang bawa batu? Yang bawa batu kecil. Angerang batu lompo, batina tumbi. Tidak bisa jauh. Yang bawa batu kecil santai, jauh perginya. Berarti dia lagi yang paling banyak dia dapat nasi. Pelajaran dan hikmahnya apa? Dari 100 siswa Pak, sedre di bagi tanah. Yang mana jadi bagi tanah? Yang mendengar perintah gurunya. 99 orang sengsara. Kenapa? Lain disuruh wangi, lain tong ninagaukan. Jari singkam makam majigate Pak. Punaero kisalama, laksanakan saja perintah Allah. Kalau mau selamat, laksanakan perintah Allah. Igate terkadang ero kisalama, disuruh ki mairi kanan, mairi kiri ki. Disuruh ki naik, naung ki. Disuruh ki maju, nero to kita masuruga, nenek dapat suruga kan? Makanya laksanakan perintah Allah. Punero kisalama. Apa yang kita cari pada dalam Al-Quran semua ada. Dia ngasihnya. Mau kaya ada dalam Al-Quran. Cara orang kaya ada dalam Al-Quran. Bagaimana caranya orang kaya? Kaya itu Pak, laisal bina an kathratil ar, walakinnal bina 'anil nafs. Kekayaan yang sesungguhnya itu bukan karena banyaknya harta, walakinnal bina 'anil nafs. Tapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kaya hati. Allah cukupkan rezeki kita. Antekam carana Allah cukupkan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar dari setiap masalah. Nah sahabat niat ngasih jantung masalah iya, betul tidak? Ibu yang sudah menikah, ada masalah atau tidak? Ada. Apa masalahnya? Biasa niat taulek bak bunting, tapi ternyata suaminya masih selalu melirik wanita-wanita lain di luar sana. Tidak ada di sini suami begitu? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Punna niat carana yang diajarkan oleh orang tua dan para ulama kita. Tapi tiap ini pawika tidak ada jadi? Ada atau tidak? Ada. Ngaku nih. Ibu, jangan kasih tahu suami ya. Rahasia ini antara saya dengan kita ibu-ibu. Ibu, kalau ibu mau selalu enak dipandang suami, selalu yang terbaik di mata suaminya, maka amalkan apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, para alim ulama kita, para guru-guru kita mengajarkan kepada kita. Ketika ibu mau agar suami tidak melirik wanita-wanita lain di luar sana, kita selalu enak yang terbaik dipandang suami, maka setiap ibu berhubungan dengan suami, melakukan ibadah dengan suami,
dan sudah mencapai puncak kenikmatan, maka niatkan di dalam hati, bacakan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan begini juga nikmatnya suami saya memandangku sepanjang masa, ya Allah. Niatkan itu, insya Allah tena montu suami tak nak cili-cili. Tapi bukan hanya doa, ibu juga usah gambar-gambar itu kisikiti. Te yakin surang ki burunen ta sakuluki. Nakana burunen na ustaz, inake bainai ku alhamdulillah. Setiap bulan beli parfum. Tapi antu parfum na te na lain baku rasa-rasa te kama baunna. Ya nakki ku rasa-rasa ya kodong reskerji. Nah, sabang apa bainen na napake ji parfum na punero kisuru balla pas dalam rumah te na gayana ante ka matanga boya marahin burunen na. Betul tidak, Pak? Betul tidak, Pak? Betul tidak, Pak Jemaah? Allah baca. Jadi hebat bentongin itu Pak Bene apa Jemaah? Hebat itu perempuan, Pak. Karena ternyata, Pak, perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan itu, Pak, lebih kuat daripada laki-laki. Jadi jangan sepelekan itu perempuan. Bapak, angkat ini kursi saja, Pak. Kalau laki-laki yang mau angkat ini harus 2-3 orang. Betul tidak? Ada lemari di rumah mau dikasih pindah, laki-laki yang angkat itu mesti 2-3 orang baru bisa goyang. Ranjang di rumah mau dikasih pindah, mesti laki-laki itu harus minta bantuan 2-3 orang baru bisa pindah itu lemari. Tapi punna bapak ini, Pak, sendiri saja. Sendiri. Apa je pernah pakai, Pak? Jojok aja. Tak, enggak saya. Lamaria. Ternyata. Betul tidak? Ini ngaku nih. Bene lepas suruh ngasengan nih. Pak mana? Mejang. Apa na ranjang kai. Tataluki terpaksa dipanggil teman, dipanggil anak. Nah, angkai dulu. Kan lepas suruh ngaman, Pak Jojo ji. Jadi kuat itu perempuan. Apalagi, Pak? Perempuan itu pasti yang kuat. Karena apa? Tidak ada perempuan yang cari obat kuat. Kalau ada penjual obat kuat di pasar, Pak, ditemukan yang banyak berdiri di sana hanya laki-laki. Berarti kuat itu memang perempuan. Makanya Bapak Ibu, hidup ini saling menghargai lah. Makanya jadikan hidup ini sebagai ladang pahala untuk kita. Karena apa? Yang Allah lihat ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Al-Quran sudah berikan tuntunan bagi kita. Apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan. Supaya apa? Kita meraih keselamatan dari kemudian. Apa yang kita cari pada dalam Al-Quran? Dia masalah ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong untuk sabaraki as-sambayangki, insyaallah jadi penolong bagi kita. Kabiasa tong ini ataupun dia masalah na sangin racun na boya. Bajika ka mami. Anak apa? Tinatonjen tu yang ngasih tong minum racun, Pak, meninggal. Ada orang sudah minum racun, alhamdulillah tidak meninggal. Kenapa? Belum tiba saatnya. Betul? Si kamakam anak di kampung Pak. Di Bulukumba itu banyak orang sudah minum racun, khususnya di kampung saya, Pak. Tapi alhamdulillah, leban yang minum racun dia tidak meninggal, justru tambah sehat. Justru tambah sehat. Racun bito, racun cacing, obat cacing. Karena di kampungku itu obat cacing, racun bito. Jadi tambah sehat ki. Jadi bahkan, Pak, ada orang ketika ada masalah dia gantung diri dia, Pak. Tapi ternyata, Pak, ada orang sudah gantung diri, sudah beberapa menit gantung diri tidak jadi meninggal. Ini anggap baik apa, Bu? Nah, karena ero ka bunuh diri, apa lu jama gantung diri ka, tapi tena aja ku mate. Nah, karena puna gantung diri ki, tania batangan di seko. Kalau nggak, nah karena puna kalau nggak mati ki, berarti malah pun mati. Jadi Bapak Ibu ada masalah, jangan cari
Jangan minta mati. Itu mati diminta atau tidak mesti mati, Jaki. Tidak usah minta-minta diri mati. Ada masalah, sabar. Ya toh orangku panah muda punya masalah. Dia datang menghadap kepada saya, keliling, singkat magasi, pusing. Udah nami, ngapa kok? Nah karena dia masalahku. Bilang apa masalahmu? Bilang, wih, dompet hilang, HP hilang, motor hilang, cewekku boleh naleton bitaw. Ini kan masih na hidup lu. Nah karena sabar ako na, may kong legend ne, nampak ko ne asabayang ko minta petunjuk sama Allah. Nah karena rinaki mohon maaf, Rep, bukan masanya. Nah karena apa sih? Nah karena isi ngaruh siampe, ero kasulu, nia orang ada teman baru-baru bemali si botolo. Sampaan jo si botolo ay jole bay ku inung selesai masalahku. Ero ikutahan pa. La bilumpang hindi palinaki. Memang akan nabitay man roonin kumungkaran pa juga yurubiadi. Siapa yang melihat kemungkaran cegah dengan temanmu. Tapi kira-kira pun na orang kulaku banji. Inaki ancuru. Kalau pui terpaksa sesudah kasih peringatan tiatungi. Dia jalan, saya doakan saja. Mudah-mudahan dia cepat sadar. Alhamdulillah dia pergi. Abatui sekitar 20 menit kemudian ada telepon dari teman. Nakanai kecelakaan nih orang. Di mana sekarang? Nakana di puskesmas ki. Memang tuai. Nakanakai kenapa ki? Bilang palappo. Nakanapa nulapo? Nakana til listri. Watena mcite listri ka ko kucini ki juna batena ko punya kalason na lesse. Mabuk ki. Makanya Bapak Ibu ada masalah, selesaikan dengan sholat. Ada jalan dalam Al-Quran Allah berikan kepada kita. Makanya jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman. Apalagi yang kita cari dalam Al-Quran. Maka ketika Allah perintahkan laksanakan, ketika Allah larang tinggalkan. Allah suruh kita sholat, sholat saja. Karena sholat itu baik untuk kita. Cuman ya tahu Pak Nakana Ustaz Sambayang susah nih. Itu sholat Pak, tidak susah. Sambayang itu tidak jangan susah. Yang susah itu kalau orang tidak sudah sholat disuruh sholat. Pun atau tidak biasa sambayang disuruh sambayang, memang berat itu sholat. Tapi kalau orang nikmat dan ringan itu sholat. Contoh, ibarat begini Pak. Di sini, Bapak ada tidak bapak-bapak di sini yang tidak merokok? Ada? Ya, Bapak kira-kira kalau dikasih ki rokok, disuruh ki merokok, ante kamu apa siapa? Enak atau tidak? Tidak nih, tasaku-saku. Sahabat apa? Tidak lagi biasa Pak. Tapi punya gante baca. Disuruh merokok. Tampai. Ngapa? Ya terbiasa Pak. Jadi pun agak tepatnya lagi biasa merokok, disuruh merokok, satu-satu. Tapi tahu tidak Pak, semua orang awalnya tidak merokok, tapi selalu dia biasakan diri. Pertama sok-sok buat kaluru baca mata sapu-sapu tu aja kini. Coba-coba bukit tole, karena malak-malak kiri tutuai ya, mudah sapu-sapu kini. Tapi besok disap lagi, besok disap lagi. Pertamanya lain-lain dia rasa kalau merokok, lama kelamaan nikmat rasanya itu rokok. Jadi tena jangan bapak ni pasal-pasal sing pun nakabajikan sungka mua atau tena lagi kaluru Pak disuruh merokok, pasti lain-lain rasa. Marah-marah. Tapi karena dia bawahan Pak Cama, dia secam. Tapi tidak nak tolong secam. Diperintah sama Cama. Isoki pasecam, tama ko rirwanga nga. Puna tena no isoki, awas ko gampang kon. Terpaksa ko nung turo pasecam. Isoki, ni pasapasa may kaliatuli, ni pasapasa may kaluro. Pertama satu minggu dipasa merokok pasecam, marah-marah ni pagkasiata. Tapi 1 bulan kinapasa pa Cama merokok, 2 bulan kinapasa pa Cama merokok, 3 bulan kinapasa pa Cama merokok. Pertamanya lain-lain dirasa merokok, tapi 3 bulan kemudian marah-marah ni saring pun natena ni. Begitu Pak sholat. Jadi yang tidak terbiasa sholat silahkan bergabung dengan orang-orang yang rajin sholat. Biasakan diri, tidak apa maksa-maksa diri untuk sholat. Bapak Ibu hadirin,
Jamaah ta'ziah yang dimuliakan Allah. Setengah 10. Sampai jam berapa? Hah? Saya tidak, Pak. Saya ini punya banyak bahan. Sampai jam berapa? Tergantung sejamaah. Pun naloi mau jamaah sang kama berarti tanda mintu. Gimana? Masih kuat? Biasanya orang di sini ceramah sampai jam berapa? Jam 10. Jam 1. Siap duduk sampai jam 1. Siap duduk sampai jam 1. Cido memang magigatnya sampai jam 1. Saya jam 10 selesai. Mantap magigat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalan kita kecuali 3 perkara. Idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Meninggal anak cucu Adam, terputus amalnya illa min thalasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, amal jariyah, sedekah. Maka ini Pak, sebenarnya sedekah ini adalah investasi yang paling besar. Investasi yang paling besar itu sedekah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, sedre kebajikan nagaukan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Kita sedekah 1.000 rupiah, maka Allah akan balas 10.000. Hebatnya itu Pak. Sedekah 1.000, Allah balas 10.000. Tidak ada Pak bank di Indonesia yang begini. Kalau dari 1.000 jadi 10.000, berapa persen itu? Seberapa persen? Kalau 100% bukan, karena kalau 100% dari 1.000 jadi 2.000. Jadi kalau 1.000 jadi 10.000, berapa persen? 1.000%. Ada tidak bang, ketika kita nabung 1.000, dia lipat gandakan jadi 10.000? Tidak ada. Tapi Allah, siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Dia sedekah 1.000, Allah balas 10.000. Dia sedekah 10.000, Allah balas 10 kali lipat. Dia nakana ustaz inak imati kutumbo sidakah, tapi tena pakukalumannya. Bisa jadi kita tidak kaya, tapi Allah berikan kesehatan, dan kesehatan itu jauh lebih berharga dibandingkan harta. Betul tidak? Buat apa loe-loe? Unaloe ganding. Coba Pak, kalau kita banyak penyakit, tidak dinikmati itu makanan, tidak dinikmati itu kehidupan. Loe memang loe, nah banyak Pak. Pagi-pagi dia duduk-duduk di teras, ngisap rokok-rokok mahal, surya na iso, niatomi kopi na, kopi susu dia minum, tapi sakit gigi. Nikmat atau tidak itu kopi sama rokok? Nikmat atau tidak? Tidak nikmat. Tapi dia orang miskin jikodong. Tena na loe doe na. Bahkan dia rokoknya bukan surya Pak. Anu ji apa nyon? Bulser, belum sendiri. Kopi na, tanya kopi susu Pak. Kopi biasa ji, tapi dia sehat. Kopling, sehat tumpah. Koplen na, tinatong mabola na capuki. Makana, ya, kopi pai ji. Tapi dia sehat. Dia isap rokoknya. Nainung kopin na, nakana, alhamdulillah, asipak na kering. Tapi pun nagaring Pak, sakit gigi, niso ikalurukan, ninungi kopi, nakanatongnya alhamdulillah. Didi. Makanya bisa jadi Allah tidak berikan balasan uang, tapi Allah berikan balasan kesehatan yang jauh lebih besar. Bukan hanya itu Pak, ini baru hal kecil yang Allah berikan. Ketika kita sedekah, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Allah berikan balasan 70 kali lipat dari apa yang dia keluarkan. Sumpah 10 ji. Ini 70 kali lipat Allah berikan. Dia sedekah 1.000, Allah berikan 70.000. Itu luar biasa balasan Allah. Ada yang lebih tinggi dari itu.
Apa yang lebih tinggi? Siapa yang berbuat kebaikan, siapa yang bersedekah, lalu kemudian dia tidak pernah hitung-hitungan dengan sedekahnya, maka Allah akan berikan balasan yang tidak pernah bisa untuk diperkirakan. Bunda sedekah, yang penting dia sudah bersedekah dan menghilangkan sifat keraguan-raguan, sifat sireken-rekengan. Umpama Una takala na pantama ki limana di kantor na, dia tidak pilih-pilih wan di dalam. Pokok na apa nakapaliman na yan yun ang pasarean. Itu orang yang sudah tidak hitung-hitungan dalam bersedekah. Puna niya di kantong andai mo deh, dua cabu. Kalau kita ikhlas 2000 ini, Allah berikan balasan 70 kali lipat. Allah berikan balasan 10 kali lipat. Tapi pun nanti namintumu ni reken-reken, apa yang kita diambil dari kantong itu yang kita sedekahkan, Allah berikan balasan yang tidak pernah bisa untuk kita perkirakan. Jadi sedekah apa? Makanan yang lagi seke, tena jatuh seke kan nih? Tidak ada ji, kiri galang, tidak ada ji. Dia mintung itu seke, tiba-tiba mintung seke, na seke ratiangan na seke ka. Tidak ada jadi. Alhamdulillah. Jangan lagi seke pak. Sedekah itu pahalanya mengalir, apalagi sedekah jariah, mengalir terus pahalanya untuk kita meski kita meninggal dunia. Hari ini Bapak Ibu sedekah, pembangunan masjid kita bantu, pembangunan pesantren kita bantu, kita sedekah, maka besok kita meninggal dunia, pahala sedekah itu tetap mengalir kepada kita. Bajik sedekah ya pak, tena muni gaulkan ini, tapi masih mengalir pahalanya untuk kita. Jadi saya sering mengibaratkan pak, bahwa orang bersedekah itu ibarat PNS. Itu PNS pak, ketika dia masih aktif ngantor, maka dia dapat gaji atau tidak? Dapat gaji atau tidak? Pak Camat masih aktif ngantor sebagai camat, dapat gaji atau tidak? Tapi kalau Pak Camat sudah pensiun, hanya tinggal di rumah, duduk-duduk di rumahnya, senang-senang di balakna, beliau sudah pensiun, dapat gaji atau tidak? Dapat gaji atau tidak? Tena mo na jama Pak Camat nyaman na, masih dapat gaji dari negara. Itulah ibarat sedekah jariah. Tena mo digaukan ini, kita sudah meninggal dunia, tapi pahala itu masih terus mengalir untuk kita. Alhamdulillah. Makanya berbanyak sedekah. Kemudian yang kedua, au ilman yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Makana kunna niya kiseng-kiseng pawantong paranta rupataw kunna bayi kiseng. Ibu, yang kita dengar malam ini, kebaikan sampaikan kepada suamita, sampaikan kepada tetanggata. Setuju? Setuju? Ah, niang asa jibur nenta ka? Niang asa jibur nenta hadir malam ini? Ah, niang asa ji? Iya. Kalau ada yang tidak hadir suaminya malam ini, kembali sampaikan kebaikan yang kita dengarkan. Setuju? Ah, apa setuju? Kamakaman ni biasa bapak ini ya, pun nabaji leban na lang ngere, biasa libe na kalupay. Tapi pun nakakodian na tawa na lang ngere, salo ng panakalupay. Betul tidak? Pun nakabajikan tama rikana sulu kiri-kiri. Tapi pun nakakodian na tawa, ini aluan na urangi 1 tahun yang akan datang, 2 tahun, dia masih ingat itu. Tapi kebaikan terkadang hari ini kita dengarkan, mo tere kimeri balla kaki kalupay ni. Na kanapa ceramah ustaz ka pokok na loy. Ku apa? Pokok na loy. Ku salah satunya pokok na loy. Tapi kalau di sini ibu-ibu tidak ada yang begitu tidak ada yang baik selalu diingat. Jadi apa songi ceramah ustaz ka? Kalupay ni. Jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu yang manfaat, tebarkan kebaikan sama orang, insya Allah pahala jariah tetap mengalir untuk kita. Yang terakhir, amalan yang tidak terputus, awaladun solihun yad'u lahu, seorang anak yang soleh yang doakan orang tuanya. Makanya Bapak Ibu, khusus pada anak-anak almarhumah, hari ini orang tua kita sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Beliau sudah berada di kuburnya, masih nyawanya
Nah, sebab mati itu tuaya, itu adalah hal yang manusiawi. Kenapa? Rasulullah pun saat meninggal keluarga dekatnya masih nyawana Nabi. Saat meninggal Khadijah, istrinya Rasulullah, maka Rasulullah pun bersedih dan sampai meneteskan air mata. Jadi wajar itu Pak, kalau ada keluarga yang meninggal dan kita bersedih menangis, itu manusiawi. Biasa itu. Rasulullah pun bersedih karena meninggal istrinya. Nah sebab ngapa injo bainenna Nabi ta, istri yang baik, istri yang soleha, yang selalu mendukung perjuangan dakwah Rasulullah, yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah, sehingga apa? Meninggal istrinya, meninggal Khadijah, masih nyawana Nabi ta. Sehingga dikatakan inai-inai bayi ne mate, lalu kemudian masih nyawana bulunenna, maka itu adalah salah satu ciri-ciri istri penghuni surga. Alhamdulillah. Tapi kira-kira kate bu pun namate ki masih jika nyawana bulunenta. Masih nyawana punna pa punna baji jadi insyaallah masih nyawana. Wih kodong bay mengkuat, wih baji antu kodong, wih mati mi kodong. Punna baji jadi insyaallah masih nyawana. Tapi punna kondisi pakai meri buruk nenta, mate kiamu kuat nak ada buruk nenta. Alhamdulillah mate mentu mage. Tena musangi kalaroy punna baribas ay. Nampaki suruh balla na kalaroy magi minro ki batu kantoro. Bangi nabukoy itawa salumintom miruk busambe tapi baji na naliba jamate. Kalau baji jadi insyaallah bersedih suamita, cuma beda tuh kucini nak pacama punna bayi ne mati na buruk ne mati beda. Apa bedanya? Kalau suami yang meninggal, maka istri biasanya menangis meneteskan air mata, bahkan biasa istri ketika meninggal suaminya sampai jatuh pingsan karena sedih. Betul tidak? Biasa kicini? Biasa. Itu kalau suami yang meninggal. Tapi kalau istri yang meninggal, kurang saya lihat suami yang jatuh pingsan gara-gara mati. Bainenna, betul tidak? Paling singkam maji lebah mingarusan mati itu bagi sulumi singkam ma penjemput tamu akan inai mati kuah makna cuma kudo salumintum ni garing baji ni sanna minyawana kamate ni tenanya ni sing inai sanna nyawana anjo katu mate atau jamaah dimuliakan Allah. Nah soleh yang selalu doakan Pak, ini aset yang luar biasa bagi kita. Maka nagatian semua punya orang tua lah. Doakan yang terbaik untuk orang tua ta. Kepala doangan dibaji-baji. Nah sabab apa ini mi orang tua ta yang sudah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan di dalam rahimnya. Inilah orang tua kita yang sudah melahirkan kita dengan penuh perjuangan. Tetesan keringat, tetesan air mata kesakitan, tetesan darah yang mengalir dari tubuh orang tua kita, itu tidak akan mampu untuk kita balas. Tetesan air susunya yang menjadi sumber kehidupan bagi kita dari seorang ibu, itu demi Allah tidak mampu untuk kita balas. Bagaimana caranya? Kita selalu berbuat baiklah kepada mereka. Nah, sebab mana pergi gau kami ditutuaya, kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Seorang pemuda yang bernama Uwais, suatu ketika musim haji tiba, beliau melaksanakan haji bersama dengan ibunya. Dia gendong ibunya mulai dari Yaman sampai Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jangankan kulitnya yang terkelupas, sampai tulangnya bengkok karena beliau gendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Selesai ibadah haji, beliau datang menghadap kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hari ini sesudah menyelesaikan tugasku menggendong ibuku untuk melaksanakan ibadah haji. Wahai Umar, apakah hari ini saya sudah bisa membalas jasa-jasa dan kebaikan orang tuaku? Apa nak kata Umar? Setetes air susu ibumu belum mampu untuk engkau balas. Igate Pak, apa yang sudah kita perbuat kepada mereka? Akankah kita berbuat baik di saat mereka ini sudah meninggalkan kita? Sebab saya yakin Pak Ibu kita ini semua rindu dengan sosok orang tua kita. Apalagi kemarin di musim lebaran,
Di musim hari raya. Satu. Matengasan kapan? Satu. Di musim hari raya. Berarti mati misalnya. Berarti tema kesambian. Betreka. Nah musim tuh. Di musim hari raya kemarin Pak. Saya yakin kita semua rindu kebersamaan. Kita rindu berkumpul dengan ayah dan ibu kita. Di saat takbiran sudah dikumandangkan takbir, tahlil, tahmid, tasbih sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat itu mungkin kita masih bisa kembali ke rumah ayah ibu kita. Kita masih bisa melihat wajahnya. Kita masih bisa memeluk orang tua kita di hari kemenangan kemarin, di tahun-tahun yang lalu. Kita masih bisa menjabat tangannya. Kita masih bisa menciumnya. Kita masih bisa mendengarkan nasihatnya. Tapi kira-kira tahun ini sudah tiada lagi ayah ibu yang ada di sisi kita. Tahun lalu mungkin bapak ibu masih lengkap, satu keluarga, saudara kita semuanya masih ada, suami istri kita masih kita bersama di momen hari raya. Tapi mungkin tahun ini Andre mikodon tutuaya, mungkin tahun ini tena mikodon tutuaya, tidak ada mi saudarata tena mikodon burunenta yang menemani kita di saat hari bahagia, di hari lebaran. Maka bapak ibu angurangi kebajikan na tutuata. Ingat segala kebaikan-kebaikan mereka. Tutuaya mintu le baka susugi. Orang tua kami itu kita numpang dalam rahimnya kerana kurang lebih 9 bulan. Orang tua kami itu yang ajarkan kia cerita. Ngapa nak imaca cerita na sangin ni gara-gara tutuaya. Kenapa ketika kita mampu bercerita menyakiti hati mereka? Orang tua yang ajarkan kita berjalan. Ngapa pas imaca berjalan di saat kita dewasa tidak mampu menjalankan perintah orang tua dengan baik. Orang tua tak yang bersusah payah, banting tulang, peras keringat, memenuhi segala yang kita butuhkan. Karena bapak ibu malam ini hadirkan masing-masing wajah ayah ibu kita. Lihat mereka yang semakin hari semakin menua, semakin hari umurnya semakin berkurang, semakin hari tenaganya semakin berkurang, semakin hari mereka semakin tua. Karena apa? Mereka berkurang tenaga dan pikirannya karena memikirkan kita. Orang tua yang selalu berdoa kita sukses hari ini, ingat karena ada doa orang tua di belakang yang selalu melangit kepada Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Doanya orang tua. Bahkan tutuaya, jangankan tenaganya, jangankan hartanya, nyawanya dia rela korbankan untuk anaknya. Bahkan dia orangku Pak, sakit anaknya, saya datang jemput dia di rumah sakit. Bayar tuain jo anaknya. Pas saya dapati itu orang tuanya di pintu kamar rumah sakit. Dia di luar berdoa kepada Allah. Apa nakana? Ya Allah, jikalau sekiranya sakit itu bisa ditukar, jangan engkau biarkan anakku merasakan sakit pas sabi inakin tanggung ikulung sakit yang dia rasakan. Bahkan akhir doanya dia katakan, ya Allah, nasabasanna migarinna kucini anakku ya Allah, jikalau sekiranya engkau malam ini akan mencabut nyawanya dan nyawa itu masih bisa ditukar ya Allah, jangan kau biarkan anakku meninggal ya Allah. Pas sami inakke mokodon rioloa mate, biar dia melihat masa depannya yang cerah ya Allah. Itu tutuai apa? Ketika makamannya apa yang sudah kita korbankan untuk mereka. Harta, waktu kita, selalu doakan Pak. Setiap lembak yang saya Pak, pada doa lalu itu tuata. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang terbaik Pak pada ayah dan ibu kita yang sudah berjuang habis-habisan untuk kita. Jadi Pak tutuaya, terkadang mereka menahan kebutuhan-kebutuhannya. Padahal sana ngacinna itu sangat dia senang dan sangat dia ingin kebutuhan itu. Tapi karena kita sekolah, mereka tahan apa yang mereka inginkan demi apa? Demi untuk memulangkan kita.
Terkadang kodongero minta maribabana tutuata sudah akan masuk ke mulutnya, tapi karena kita senang dengan makanan itu, ten najari nakantri nasarean kodongana. Sekarang Bapak Ibu, malam ini kita berpikir seberapa sering kita doakan ini tutuata. Di setiap selesai sholat kita doa tidak kepada Allah. Kita doakan tidak yang terbaik kepada mereka. Jangan sampai Pak kita ini menjadi anak yang lupa diri, lupa mengirimkan doa yang terbaik kepada orang tua, padahal mereka yang sudah berjuang dan berdoa yang terbaik untuk kita. Sayangi mereka, doakan mereka, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Anak soleh yang kita tinggalkan, inilah anak yang selalu menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita. Maka jangan biarkan orang tua kita miskin di kuburnya karena tiadanya anak yang selalu mengirimkan doa kepada kedua orang tuanya. Bajik natungin tu punna anak natungi mampala doakan itu tuana, doakan di setiap selesai sholat, terus mengalir pahala itu. Tiakibatnya kita doakan orang tua musiman hanya di saat mau lebaran, mau di saat puasa, lebaran haji, lebaran idul fitri baru kita doakan yang terbaik. Tapi setiap waktu doakanlah yang terbaik untuk mereka. Nasabah apa? Mereka lah yang sudah berjuang. Kita sampai di titik ini hari ini itu karena adanya perjuangan dan pengorbanan orang tua kepada kita, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ibarat Pak, orang tua kita di kuburnya ketika kita hanya mengharapkan doa-doa dari orang di setiap hari Jumat, memang di kepala doang ngaji tutup aja oleh khatib. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup yang mati semua didoakan. Jangan sampai kodon tutuata hanya sekali sepekan datang untuk menerima doa dari orang-orang soleh, dari khotib yang sudah khutbah di masjid. Singkam makam itu Pak, ketika di desa itu ada bantuan, ketika di desa ada bantuan sembako, maka bagi mereka yang tidak punya apa-apa Pak, maka mereka akan datang ngantri untuk menerima bantuan sembako itu dari pemerintah. Tapi kalau dia orang yang mampu Pak, buat apa dia capek-capek pergi ngantri? Singkam matomin tu Pak, ibarat natutua tadi kuburuna selalu dikirimkan doa oleh anaknya 5 kali sehari semalam minimal dalam sehari. Maka begitu banyak doa dan kebaikan yang didapatkan oleh orang tua tak. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena apa? Doa dari anaknya yang diterima oleh Allah. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Bayangkan Pak, almarhumah aneh, berapa anaknya almarhumah ini? 4 orang anaknya berdoa semua setiap selesai sholat, minimal setiap lepaya sabayan. Nah kepala doangan itu tuanya masing-masing 1 kali setiap selesai sholat, 4 kali 5 kali sholat, 20 daripada dosa-dosa orang tuanya diampuni. Kalau kita hitung-hitungan dengan hitungan matematika dunia, tapi kita tidak tahu bagaimana hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari doa setiap anak-anak yang ditinggalkannya. Kalau 4 anaknya 20 dosanya diampuni setiap 1 hari. Baru 4 anak itu iya 20 1 hari. Kalau 5 anaknya 25. Bunda 10 anaknya 50. Bunda 20 anaknya. Ada di sini 20 anaknya? Ada? Ada? Saya Pak di kampungku ada 20 anaknya. 1 ibu. Ya. Riandrong 20 anaknya. Andron jangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir sekali kesempatan malam hari ini, kafabil mauti wa'idha, jadikan kematian itu menjadi pelajaran yang berharga untuk kita. Cukuplah kematian itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Cukuplah mengingat mati itu menjadikan kita lebih kuat untuk beribadah, lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena kita selalu berpikir jangan sampai ibadah kita malam ini ternyata sudah menjadi ibadah yang terakhir untuk kita. Jangan heran Pak ketika ada orang yang hari ini sehat tapi besok terdengar kabar dia meninggal dunia. Digate biasa kiheran. Nah karena itu ule-ule na mati joy yanu padahal song ini aji
Tadi malam itu ada Ji, data Ji dengar takziah di Paleko, di rumah orang tuanya pacama. Nih kule-kule na kodo mati Ji. Nah di dekatku Ji itu tadi malam duduk, dia dengar ceramah sambil tidur, kule-kule na mati. Umpama Tuna berjalan ceramah yang sangintin rojaki, nak tiba-tiba meninggal besok kan dicari taki. Betul tidak? Kule-kule na mati ya anu. Tadi malam itu di dekatku tidur, waktu na dengar ceramah. Dia makin heran. Punanne bangia atallasai, tiba-tiba besok dia meninggal, itu no problem, tidak masalah. Karena apa? Semua yang hidup pasti. Jadi tidak usah heran. Ia jiki heran, punna ini alloa mati, tiba-tiba besok dia ada di pasar beli ikan. Nampak heran, apa nak telah sabaji. Jadi Bapak Ibu, persiapkan diri, persiapkan bekal, teruslah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak ada yang sia-sia selama kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhumah Ibu Haja Siti Suruga دلينو أني سلامة في أهل القبور. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni atas segala dosa dan kesalahan almarhumah ya Allah. Sungguh beliaunya seorang manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilaf dan dosa. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang, berikan taman-taman surga dalam kuburnya ya Allah. Pandang beliau dengan pandangan kemuliaan rahmat dan rahimmu, jangan ku pandang dengan pandangan kemurkaanmu ya Allah. Berikan kekuatan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Berikan kekuatan untuk melalui titian siratal mustaqim sifat kilat, dan masukkanlah beliau ke dalam surgamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang telah mengandung kami selama kurang lebih 9 bulan, mereka yang telah melahirkan kami dengan penuh perjuangan, mereka yang telah menyusui kami ya Allah, mereka yang sudah mencari nafkah untuk kami. Seorang ayah yang banting tulang peras keringat ya Allah untuk bekerja memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya ya Allah. Tenaga mereka korbankan, pikiran mereka korbankan, kesehatan mereka korbankan ya Allah. Bahkan nyawanya sekalipun mereka rela korbankan untuk kami ya Allah. Tapi sampai hari ini kami belum mampu berkorban dengan baik kepada kedua orang tua kami. Kami belum mampu korbankan apa yang kami miliki untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Jangankan harta, waktu saja terkadang terasa sulit untuk berbagi dengan mereka ya Allah. Mereka yang mengajarkan kami berbicara, tapi terkadang kami sering menggertak mereka. Terkadang lisan kami sering menyakiti hati mereka ya Allah. Mereka yang mengajarkan kami berbicara, tapi terkadang kami berkata-kata kasar kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami. Orang tua ya Allah yang sudah mengajarkan kami berjalan, tapi kami belum mampu menjalankan perintah orang tua kami dengan baik. Orang tua yang sudah berusaha ya Allah memaksimalkan segala usaha dan pengorbanannya untuk kami ya Allah, tapi kami belum mampu memberikan yang terbaik kepada mereka. Berikan hidayah kepada kami ya Allah untuk terus berbakti kepada ayah ibu kami. Berikan kekuatan kepada kami, berikan hidayah kepada kami ya Allah untuk selalu mengirimkan doa yang terbaik kepada mereka ya Allah. Di setiap kami selesai sholat dan di setiap waktu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu kebersamaan bersama dengan ayah dan ibu kami. Kami rindu berkumpul bersama, kami rindu mendengarkan nasihat-nasihat ya Allah. Kami rindu dengan pelukannya, kami rindu dengan suaranya ya Allah. Kami rindu dengan wajah mereka, kami rindu memeluk ayah ibu kami ya Allah. Tapi mereka Engkau telah panggil menghadap kepadamu ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama dengan orang tua kami, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat dalam surgamu ya Allah. Amin. Ampuni kami, ampuni dosa orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Demikian yang sempat sampaikan kesempatan malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri.